geger. Pagi-pagi Ambyar geger. 2 jam sudah kami menemani. Belum guys. Kita masih 2 jam lagi di sini. Enggak, beberapa, ya sejam lebih lah kurang lebih. Guys masih ingat gak beberapa bulan yang lalu kita mengundang ini sosok komedian yang begitu luar biasa sekali ya. Abah Komar atau Haji Komar yang biasa kita panggil. Abah. Dan saat itu beliau menceritakan tentang sakitnya tanpa ada rasa sedih sama sekali. Tapi memang takdir berkata lain ya. Kita tahu bahwa di tanggal 8 Januari yang lalu Abah Komar menghembuskan nafas di usia 64 tahun karena kanker usus besar yang ia derita. Nah, untuk itu mengenang sosok yang begitu luar biasa, rendah hati dan begitu banyak kesaksian bahwa beliau adalah orang yang sangat baik. Kita akan hadirkan sahabat-sahabat dari almarhum. Bergabung bersama dengan 4 sekawan. Kita akan hadirkan 2 di antara anggota 4 sekawan ya. Kita hadirkan di pagi-pagi Ambyar ada Mas Dery dan juga Mas Ewan, 4 sekawan. Kang Cireng, sini. Kang Cireng. Jauh amat. Rindu ya sama mereka ya. Ini laman jaga pila. Tapi begitulah komedian ya, bahwa mereka bisa menutupi rasa sedih dengan candaan yang padahal kita tidak tahu isi hati dan juga perasaannya seperti apa. Tapi itu memang prinsipnya almarhum. Jadi kondisi apapun kamu harus bikin senang orang. Harus bikin orang lain tertawa. Jangan dalam memperlihatkan keadaan dia sakit. Itu prinsipnya. Ya, itu menjadi inspirasi bagi kami yang sekarang sedang tampil di depan layar televisi Sobat Ambyar. Buat Mas Dery, Mas Eman, kami semua di sini mengucapkan turut berbelasungkawa insya Allah almarhum husnul khotimah. Amin, amin. Kita akan lihat dulu bagaimana kami semua di sini termasuk Sobat Ambyar mengenang sosok yang sangat luar biasa, kepergian Abah Komar bersama dengan teman-teman dari 4 sekawan yang akan selalu mengenang kepergian almarhum. Ini dia. Pelawaknya para pelawak, begitu narasinya. Ya. Kami juga ketika kehadiran almarhum di sini melihat beliau nih sosok yang begitu sederhana, terlepas dia sedang sakit, tapi tetap tersenyum. Ya, memang itulah Mas Komar, dia tidak pernah mengeluh dan tidak pernah menceritakan bahwa dalam kondisi sakit pun dia tidak mau orang lain tahu. Jadi waktu sama kami sebelum meninggal masih sempat melawak bersama-sama dan saya lihat memang sudah kondisinya udah nggak kuat. Tapi kalau saya bilang, Mas, kalau memang ente nggak kuat, biarin kita bertiga aja. Nggak perlu Der, kalau perlu saya mati di atas panggung. Yang penting saya sedang mati dalam keadaan menghibur masyarakat. Itu Mas Komar prinsipnya. Jadi kita itu jadi motivasi kita, inspirasi kita untuk menjalankan profesi kita ini dengan ikhlas. Berapa tahun Mas Dery 4 sekawan itu totalnya? Mas kawan itu udah 34 tahun. 34 tahun. Emang udah langsung bareng berempat atau? Iya, dulu kan masing-masing grupnya. Mas Komar sama Tom Tam, saya sama Gideon. Bilang satu, baru saya sama gabung. Ya. Kalau ini kan Kang Cireng depan. Ian kan di depan kita aja. Dulu dia masih di bawah saya. Saya dulu masih ada Tolbing Group sama Bagito Group. Pernah dibagi. Luar biasa ya, solid 4 sekawan ini sampai dengan di hari terakhirnya pun bahwa sahabatnya Mas Eman juga menyaksikan sakratul mautnya. Mas Eman katanya di satu hari sebelum kepergian almarhum sempat datang untuk menjenguk ya. Iya. Di hari Selasa ya. Betul. Saat itu feelingnya seperti apa dari Mas Eman sendiri ketika H-1 sebelum kepergian almarhum? Ya kan kebetulan waktu itu kita pengen besok bareng-bareng sama Dery, Ginanjar, saya. Pas saya mau pas harinya asam lambung saya naik. Jadi saya minta izin harusnya diumpan. Makanya dia berangkat, terus hati saya selalu nggak enak. Berapa hari kemudian, pas 2 hari sebelum dia meninggal, saya sama keluarga besok saya ngajiin, saya bercandain gitu loh. Sempat ketawa-tawa. Istrinya padahal ngomong harusnya ini dibawa ke ICU, tapi dokter bilang jangan. Biar di sini aja, ya udah. Mungkin dokter udah tahu. Begitu 1 jam, satu jam saya pulang, langsung masuk ICU. Di hari Selasa itu ya? Ya. Kemudian di hari Rabunya, di hari tepat beliau menghembuskan nafas, sempat datang juga. Jadi kebetulan saya yang paling terakhir lah nemuin dia. Sampai sempat saya azanin, saya bilang, saya zikirin, sempat pegang tangan, saya bilang,
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mas, 4 sekawan tetap ada. Sampai dipegang tuh, sampai dilepas gini. Terus bunyi tit aja. Udah nggak bisa apa-apa lagi saya aja. Langsung saya dikeluarin, dokter bilang, nih Pak Eman, coba ini kita cek jantungnya. Nggak ada, udah kosong. Dery lagi ada di Medan. Ini aja dalam perjalanan saya telepon, nggak bisa, udah saya dikeluarin sama security. Nggak boleh di dalam. Cuma berdua saya sama anaknya si Raja. Yang langsung menyaksikan dia pergi untuk selamanya. Sedih dia. Kami pun merasakan hal. Dia sedih karena nggak ada ngongkosin dia lagi nanti. Jadi memang ada satu keinginan almarhum. Jadi almarhum tuh punya cita-cita nggak hanya untuk urusan dunia, urusan akhirat. Jadi tahun ini kami berempat akan berangkat haji bersama-sama. Rencananya. Iya, sudah akan berangkat tahun 2025 ini. Jadi selama itu kita kan roadshow, ketemu jamaah. Sama Mas Komar itu. Jadi ya ini cita-cita beliau dan akhirnya ada travel yang mengajak kami berempat untuk berangkat haji tahun ini. Dia berkata lain, tapi Allah pasti akan mencatat niat baik. Ya mungkin secara fisik kita tidak bisa berhaji bersama-sama. Insya Allah batin di Arafah kita akan bertemu. Amin ya Rob. Kami juga punya sebuah artikel. Ini melepas kepergian almarhum. Kita akan lihat terlebih dahulu. Eman 4 sekawan berada di sisi Abah Komar saat detik-detik kepergiannya. Mas Eman, apakah masih bisa berkomunikasi saat itu atau memang tidak bisa sama sekali atau hanya bisa melihat barangkali respon dari mata atau tangan? Udah nggak bisa lagi apa-apa lah. Lihat aja jadi. Saya melihat ketika proses pemakaman saat itu Mas Eman memandangi foto almarhum, kemudian memandangi, menciumi dan juga menangis melihat foto almarhum. Yang terlintas saat itu apa dalam hati dan pikiran Mas Eman? Dan ya itu saya melihat foto nggak yakin gitu. Saya nggak yakin dia udah pergi. Perasaan saya dia masih tetap ada terus gitu. Karena yang terakhir beliau sempat marahin saya gara-gara kita roadshow. Saya kasih map. Ternyata yang dipencet map yang pertama, bukan yang saya kasih. Alhamdulillah dia nyasar 3 jam. Domel-omelin sama dia terakhir. Yang dikasih tahu udah tua, yang ngasih tahu lagi juga tua juga, lagi nggak ketemu-temu. Padahal kita tadi mau bareng-bareng. Saya juga ini pada tanggal 1 saya ketemu sama beliau. Terus Mas Komar bilang, Ginanjar jaga kesehatan ya. Jaga karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kita mau berangkat nih. Tahun ini berangkat haji. Jadi masing-masing jaga kesehatan. Dia yang nasihatin kita. Dia yang makanya kita juga nggak yakin kalau pada tanggal 7 atau 8 itu dia kolab terus harus masuk ICU. Kita nggak yakin karena pada saat itu saya bilang sama susternya, nih suster gimana ini pemulihan, karena dia kan ngobrol, bercerita, bercanda. Udah saya berangkat, saya kebetulan ada acara ke Medan, saya ke Medan. Karena waktu kejadian juga saya nggak ada di situ, cuman bisa video call. Baik. Ya. Jadi sementara saya dikasih minum, ya, apa saya bilangin, awas, itu masih sempat saya ledekin gitu kan. Masih bercanda. Nurul Komar, saya bilang. Nurul artinya cahaya, Komar artinya bulan. Benjol-benjol mukanya tuh. Tempat ketawa gini doang. Udah, minum, saya minumin, muntah lagi, dia keluar lagi. Nggak bisa masuk sama sekali. Nggak masuk. Sedih tapi harus menahan di depan almarhum ya. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar. Ini momen haru saat pemakaman. Saya ingat waktu almarhum datang ke sini, dia pernah bilang satu kalimat yang luar biasa sekali. Mengingatkan kami, tetap jadilah orang baik. Jangan jahat sama orang. Di mata Mas Eman dan juga Mas Dery, sebaik apa almarhum? Mas Komar itu orang yang selalu memperhatikan teman-temannya. Jadi kadangkala dia tidak memperhatikan dirinya sendiri. Mana kalau kita manggung nih berempat nih, kita bertiga udah manggung, bertiga lucu, terus dia bilang, aneh nggak usah tampil, honorannya bagi tiga aja gitu. Jadi dia berusaha, yang penting aneh udah kehibur gitu. Dan kalau ada sesuatu yang teman-teman yang lebih penting, dia mengalah. Udah teman-teman aja dulu gitu.
Jadi ya baik. itulah sosok Mas Komar yang selalu menyenangkan, tidak hanya penontonnya, juga menyenangkan sahabat-sahabatnya. Mau mengorbankan diri dirinya teman-teman. Ya. Kalau di mata Mas Eman seperti apa? Dia sendiri kadang-kadang tanpa kita duga, terus dengan trik-triknya dia. Gitu. Orang kita lagi ngelawak, dia bawa ember ke depan. Ngapain itu kadang-kadang? Aneh aja gitu. Pokoknya yang penting dia bikin orang senang aja. Itu ya. Ya kalau di kumpulan teman-teman pelawak lagi kumpul juga yang ngelawak ya dia sendiri, semua dihibur sama Mas Komar itu. Ya seperti waktu kemarin Mas Denny Cagur ya, bintang tamu di sini juga membahasnya sama. Ya itu. Dia tuh ngelawak di depan pelawak. Iya. Gak kerasa ini udah hari ke-8 kepergian almarhum ya. Kita akan melihat untuk mengenang sosok almarhum bagi kedua sahabat tercinta. Hidup kita itu dibentuk oleh pengalaman termasuk orang-orang sekitar, baik dan juga buruknya. Seandainya bisa mengucapkan terima kasih, kalau dari Mas Eman mau bilang terima kasih apa untuk almarhum secara spesifik, termasuk juga Mas Dery mau bilang apa ucapan terima kasih, sudah membentuk atau barangkali mengajarkan begitu banyak hal. Ya. Silakan Mas Eman. Lu aja. Oke, Mas Dery terlebih dahulu. Sedih apa kesambat sih dari tadi ngelamun. Silakan Mas Dery. Tadi boleh begitu, Mas Komar nggak seneng kalau ngelihat sahabatnya sedih. Ya enggak, dia sampai sekarang, sampai tadi pagi itu sampai semalam itu perasaan saya dia masih ngedatengin terus gitu. Ya kita sama seperti itu, tapi saya berusaha supaya apa yang dipesannya sama beliau, kondisi apapun kamu harus menghibur orang dan harus senang gitu. Tentu saja saya yang paling muda di grup. Kalau kepada beliau, kepada almarhum Mas Komar, saya ucapkan terima kasih. Beliau banyak mengajarkan tentang bagaimana menyikapi kehidupan, bagaimana menghormati orang lain, dan bagaimana menghargai jasa orang lain. Itu yang saya terima dari Mas Komar. Baik, silakan Mas Eman, apa yang ingin disampaikan ucapan terima kasih untuk almarhum? Ya, yang jelas dia selalu memacu saya. Ayo Eman, jalan, ayo Eman, sehat, selalu saja gitu. Biar jadilah diri sendiri, senangilah orang. Orang senang kita akan bahagia. Dan tentunya dia adalah seorang teman, seorang sahabat, karena di Radio SK ketika dia ceramah saya yang operatorin. Nah, jadi sudah tahu persis sifat-sifatnya dia. Semoga menjadi pacuan buat diri saya dan juga semoga dia ditempatkan di surganya Allah. Kita akan balik saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Amdar.